Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Indonesia merupakan negara besar dengan wilayah yang sangat strategis, mampu memberikan dampak yang sangat baik bagi kemajuan bangsa serta memperkokoh keberadaan Indonesia sebagai negara yang tidak dapat disepelekan perannya dalam menunjang kemajuan serta terciptanya perdamaian dunia. Akan tetapi hal tersebut juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak terbebas dari ancaman yang dapat memecah belah bangsa. Apa sebenarnya yang menjadi ancaman bagi integrasi nasional? Ancaman integrasi nasional datang dari dalam maupun luar negeri yang terdapat dalam berbagai dimensi kehidupan, termasuk ideologi dan politik. Ancaman di bidang ideologi dapat terlihat bahwa komunisme telah ditolak keras oleh Indonesia, akan tetapi tidak memungkinkan komunisme dapat kembali berkembang. Ancaman di bidang politik dapat berupa intimidasi, provokasi, dan blokade politik yang sering digunakan untuk menekan negara lain, serta pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintah, penggalangan kekuatan untuk melemahkan pemerintahan, dan gerakan separatisme. Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi ancaman tersebut? Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Ada 4 hal yang selalu dikedepankan oleh globalisasi dalam bidang ideologi dan politik, yaitu demokrasi, keterbukaan, kebebasan, dan hak asasi manusia. Keempat hal tersebut oleh negara-negara adidaya atau Amerika Serikat dan sekutunya dijadikan sebagai standar atau acuan bagi negara-negara lainnya yang tergolong sebagai negara berkembang. Acuan tersebut dibuat berdasarkan kepentingan negara adidaya tersebut, tidak berdasarkan kondisi negara yang bersangkutan. Tidak jarang jika suatu negara tidak mengedepankan 4 hal tersebut dalam kehidupan politik di negaranya, maka negara tersebut akan dianggap sebagai musuh bersama. Bahkan lebih menyedihkan lagi, dianggap sebagai teroris dunia, serta diberikan sanksi berupa embargo dalam segala hal yang menyebabkan timbulnya kesengsaraan seperti kelaparan, konflik, dan sebagainya. Fakta sejarah. Indonesia diembargo. Indonesia pernah diembargo dalam bidang ekonomi oleh Amerika Serikat, yaitu tidak memberikan suku cadang pesawat F-16 dan bantuan militer lainnya. Karena pada waktu itu Indonesia dituduh tidak demokratis dan melanggar hak asasi manusia. Sisi lain, isu demokrasi pada saat ini benar-benar memengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala peristiwa selalu dikaitkan dengan demokratisasi. Akan tetapi, demokrasi yang diusung adalah demokrasi yang dikehendaki oleh negara-negara adidaya, yang digunakan untuk menekan bahkan menyerang negara-negara berkembang yang bukan sekutunya. Akibatnya, selalu terjadi konflik kepentingan yang pada akhirnya mengarah pada pertikaian antar negara. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi Pancasila harus mampu menumbuhkan pemerintahan yang kuat, mandiri, dan tahan uji, serta mampu mengelola konflik kepentingan. Pengelolaan konflik kepentingan dilakukan dengan tetap memperteguh wawasan kebangsaan yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang
yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Bangsa Indonesia harus melakukan hal berikut sebagai strategi mengatasi ancaman. Yang pertama, mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Yang keenam, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia tergantung bagaimana kita sebagai rakyat dan khususnya generasi muda yang bertanggung jawab besar terhadap cara mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik yang berasal dari luar maupun dalam negeri, agar kelak negara kita tercinta tetap berdaulat dan disegani oleh dunia. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.